Starting 11 terkuat Manchester United dengan Adrien Rabiot by Duet McFred. Manchester United dikabarkan bergerak cepat untuk menggait gelandang baru sebelum jendela transfer ditutup. Adrien Rabiot pun kabarnya merapat dari Juventus. Sektor gelandang tengah memang menjadi salah satu pos yang paling ingin dibenahi manajer Erik ten Hag. Karena itu, Manchester United sangat ngebet menggait Frenkie de Jong. Sayangnya, usaha United harus menemui ganjalan karena De Jong menolak pindah ke Old Trafford. Meskipun Setan Merah kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Lelah karena pendekatan terhadap De Jong tak kunjung membuahkan hasil. Manchester United pun mencoba mencari alternatif, dan nama Rabiot muncul ke permukaan. Sepakat dengan Juventus, Manchester United pun diklaim melakukan proses luar biasa dalam upaya untuk merekrut Rabiot. Setan Merah dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Juventus di harga 15 juta pound sterling. Sayang, kabar terbaru mengklaim bahwa Manchester United masih harus merayu ibunda Rabiot yang juga agennya, Veronike. Pasalnya, hingga kini Veronike belum memberikan keputusan kepada United untuk menggait putranya. Terlepas dari masalah ini, ada kans besar kepindahan Rabiot ke Manchester United bakal terwujud dalam waktu dekat. Penyempurna lini tengah. Kehadiran Rabiot bakal membuat Ten Hag merasa lega. Pasalnya, ia tak harus memainkan duet Fred dan Scott McTominay lagi. Kedua pemain tersebut menjadi dua sosok yang mendapat kritik paling tajam dalam kekalahan 1-2 yang diderita Manchester United dari Brighton akhir pekan kemarin. Lantas, seperti apa formasi terkuat Manchester United dengan kehadiran Rabiot? Berikut ulasan lengkapnya. Invincible. Starting 11, kiper Manchester United David De Gea. Musim 2021-2022 kemarin, David De Gea bermain impresif bersama Manchester United dan berkali-kali menyelamatkan gawang timnya dari kebobolan. Kini dengan adanya kepastian, Manchester United meminjam Dean Henderson ke Nottingham Forest. Maka posisi De Gea di bawah Mister pun semakin nyaman. Meskipun demikian, De Gea wajib menampilkan performa terbaiknya jika tak ingin tergusur oleh kiper lain di bawah asuhan Erik ten Hag. Starting 11, Back Manchester United, Diogo Dalot. Selama pramusim, Diogo Dalot lebih sering mendapat kepercayaan bermain dari Ten Hag ketimbang Aaron Wan-Bissaka. Di pos ini, Ten Hag sebenarnya menargetkan Denzel Dumfries. Sayang, Inter Milan tak berencana melepasnya. Karena itu, Ten Hag sepertinya harus puas dengan Dalot.
Starting 11, back Manchester United, Harry Maguire. Performa Maguire musim 2021-2022 kemarin mendapat kritik dari banyak kalangan, termasuk mayoritas fans Manchester United, apalagi ia berperan sebagai kapten tim. Kekalahan dari Brighton di pekan pembuka musim 2022-2023 membuat nama Maguire lagi-lagi menjadi sasaran kritik. Namun, Ten Hag sepertinya masih akan mempercayai sang kapten di laga-laga selanjutnya. Starting 11, back Manchester United, Lisandro Martinez. Dari 3 rekrutan Manchester United sejauh ini, salah satu nama yang langsung menjadi starter pilihan Ten Hag di laga kontra Brighton adalah Lisandro Martinez. Meski memiliki postur kurang proporsional untuk seorang bek tengah, tetapi Martinez membuktikan bahwa ia bisa bermain impresif seperti yang ia tunjukkan selama memperkuat Ajax. Starting 11, back Manchester United, Luke Shaw. Dengan melihat usia Malaysia yang baru berusia 22 tahun dan belum memiliki segudang pengalaman di level tertinggi, Ten Hag masih mempercayai Luke Shaw di sektor bek kiri. Pada laga kontra Brighton, Shaw bermain selama kurang lebih 90 menit dan kemudian ditarik keluar di akhir laga untuk digantikan Malaysia. Starting 11, gelandang Manchester United, Bruno Fernandes. Sejak di Ajax, Erik ten Hag selalu identik dengan formasi 4-3-3. Di formasi ini, maka Bruno Fernandes akan menempati salah satu dari 3 pos gelandang tengah. Kehadiran Ten Hag diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Fernandes, sesuatu yang kurang keluar di musim lalu. Starting 11, gelandang Manchester United, Adrien Rabiot. Rabiot bakal menjadi pengganti paling pas bagi Frenkie de Jong yang tak kunjung berhasil direkrut. Kapasitasnya sebagai gelandang tengah tak perlu diragukan lagi. Kemampuan Rabiot sebagai gelandang pun luar biasa. Ia juga bermain dengan berbagai macam karakter, mulai dari box to box hingga breaker. Starting 11, gelandang Manchester United, Christian Eriksen. Satu nama yang bisa dibilang menunjukkan performa apik kala Manchester United menyerah dari Brighton adalah Christian Eriksen yang dipasang sejak menit pertama. Di laga-laga selanjutnya, Eriksen sepertinya akan menjadi penghuni tetap starting 11 Manchester United pilihan Ten Hag. Starting 11, penyerang Manchester United, Jadon Sancho. Sejak direkrut dari Borussia Dortmund dengan biaya mencapai 73 juta pound sterling, Sancho belum mampu menunjukkan performa gemilang di Manchester United. Kehadiran Erik ten Hag pun diharapkan bisa membuat Sancho menampilkan performa puncaknya dan membuktikan bahwa ia layak dihargai mahal oleh United. Starting 11, penyerang Manchester United, Cristiano Ronaldo. Setelah serangkaian drama soal masa depannya, Cristiano Ronaldo akhirnya kembali ke skuad dan dimainkan sebagai pemain pengganti dalam laga kontra Brighton. Seusai laga, Ten Hag pun mengakui bahwa timnya bermain lebih baik ketika Ronaldo ada di lapangan. Jika benar-benar tak jadi pindah,
maka Cristiano Ronaldo akan menjadi andalan Ten Hag di lini depan. Starting 11, penyerang Manchester United Marcus Rashford. Satu pemain lain yang bermain menawan di pramusim kemarin adalah Marcus Rashford. Ia seperti mendapat kebebasan yang tak diperoleh di bawah manajer-manajer sebelumnya. Rashford memang memiliki talenta yang luar biasa. Jika ada manajer yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, maka Rashford bisa menjadi senjata mematikan bagi Manchester United.